Bapak Abraham pun mengambil istri yang budak itu kan tidak menikah. Bapak Abraham pun mengambil istri yang budak itu kan tidak menikah. Bapak Abraham pun mengambil istri yang budak itu kan Santai Bu, santai-santai ya. Coba diputar ulang terkait pernyataan-pernyataan Ibu yang ada di VN. Dengar ulang VN Ibu ya. Pasti Ibu ketawa sendiri dan malu sendiri ya. Itu aja. Apakah ajaran Kristen ajaran kasih? Mereka akan menjawab ya, dan langsung mengutip pasal Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang mereka sebarkan pada seluruh dunia. Tapi orang-orang yang menganut agama ini jauh dari ajaran kasih. Video ini dibuat biar dunia tahu siapa mereka, biar kelihatan belang dan wajah asli yang selama ini bersembunyi di balik topeng kasih yang sering dipakai misionaris dalam aksi pemurtadan. Para pembenci-pembenci Islam tidak tahu kalau Islam sedang membela diri, melindungi kerabatnya, sanak saudaranya dari pemurtadan yang kerap terjadi. Karena di mata mereka kami adalah domba-domba yang tersesat dan siap diterkam oleh serigala yang buas untuk dijadikan pengikut seorang yang musyrik yang akan kekal di neraka selamanya. Inilah tipu daya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Serigala betina ini lebih pantas disebut ateis yang berkedok agama Kristen karena tidak punya etika, tata krama, sopan santun, apalagi ajaran kasih yang dia sering banggakan ternyata semua hoax. Tetapi admin menanggapinya dengan akal sehat dan bertawakal kepada Allah. Karena di dalam surat Al-Baqarah ayat 6, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Saya menyembah Yesus, agama saya Nasrani. Saya menyembah Yesus, agama saya Nasrani. Saya menyembah Yesus, agama saya Nasrani. bahwa kamu adalah keturunan budak itu nyata, bukan karangan. Ya, budak yang bekerja di rumahnya Abraham, ya, itu yang ditidurin sama Abraham melahirkan Ismail. Nah, Ismailnya itu keturunannya kalian. Berarti kalian itu keturunan budak. Kenapa nggak terima? Itu alkitabiah bahwa kalian itu keturunan budak. Ngeyel banget sih jadi orang. Kamu kira kami senang hidup bergabung dengan kalian? Enggak. Sekuku hitam pun tidak. Paham? Ya. Lu pikir lu bangga dengan mayoritas lu di Indonesia, terus kami bangga tinggal dengan kalian?
Ya, ada beberapa provinsi di Indonesia ini mayoritas Kristen. Ya, Irian Jaya, NTT, Bali, ya, mayoritas Kristen. Bali mayoritas Hindu. Anda pikir kami senang itu hidup bergaul dengan kalian? Enggak. Sekuku hitam pun enggak. Bahkan kami lebih suka kalau hidup sendiri tanpa Islam. Paham? Ya. Akar segala kejahatan itu kalian. Paham enggak? Bom bunuh diri di mana-mana itu kalian. Jadi sadar diri, tahu diri kalian, ya. Hidup tanpa Kristen, hidup tanpa Hindu, Buddha, kalian kelaparan mati loh. Sadar diri loh. Bukan anti Pancasila. Ya. Justru saya sangat mencintai Pancasila. Ingin sekali kami merdeka sendiri dan kami tetap menggunakan Pancasila itu tanpa Islam. Ya. Karena Pancasila itu yang membuat kami ada di sini. Tapi pinginnya jika kami Hindu, Buddha, Kristen berdiri sendiri tanpa Islam, kami tetap menggunakan Pancasila. Camkan itu. Karena kami, ya, khususnya Kristen di Pulau Jawa, itu terlalu menderita karena ulah kalian. Tidak bebas beribadah. Paham loh. Karena itu pingin sekali. Rumah gereja di mana-mana disegel. Mau setiap hari Minggu mau ibadah diusir. Tidak boleh beribadah. Jadi ngaca loh. Ya, ngaca baru bicara. Lu pikir kami itu terlalu senang hidup bergaul dengan kalian? Terlalu senang tinggal di mayoritas ini? Enggak. Lihat aja. Irian Jaya, NTT, semua Kristen berdiri sendiri. Kalian mati kelaparan. Lihat aja. Bukan keluar dari Indonesia. Indonesia tetap. Tapi kami mau keluar dari kehidupan Islam. Mau keluar dari kehidupan Islam. Karena kami sudah malas banget yang agama yang tidak bisa toleransi dengan agama yang lain. Di Pulau Jawa, ya, di Pulau Jawa, sedangkan Islam di mayoritas kami di Irian Jaya, di NTT, kami bisa pelihara mereka, kami hidup berdampingan dengan mereka. Mereka mau berteriak sekeras-kerasnya, kami memberikan kebebasan. Tapi kalau di Pulau Jawa, ya, orang Kristen mau beribadah tidak bisa. Makin hari makin dilihat, makin mendidikan. Bukan keluar dari Indonesia. Kalau bisa, Kristen, Hindu, Buddha bersatu untuk membangun Indonesia. Islam enyah, ya, karena tidak bisa toleransi, tidak bisa mengamalkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kerakyatan yang dipimpin tidak bisa kalian. Ya. Islam Pulau Jawa itu tidak bisa hidup toleransi dengan agama lain. Tidak dengan Irian Jaya, NTT, dengan daerah-daerah mayoritas Kristen yang lain. Paham loh? Coba tunjukkan kelogisan hukum Islam. Logis adalah bisa menikah sampai 4 kali. Begitu. Ya. Coba tunjukkan mana kelogisannya. Memberikan kebebasan kepada laki-laki untuk menikah sampai 4 kali itu hukum Islam yang logis. Merendahkan martabat perempuan itu menurut lu hukum Islam yang logis. Di mana letak kelogisannya? Coba Anda beberkan di sini. Yang tanpa nikah itu kalian, ya. Allah itu mengizinkan. Di dalam Kristen, apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Artinya apa? Ya, istri itu hanya cuma satu. Cukup hanya satu. Tidak menjadi laki-laki serakah yang bisa beristri sampai 4. Maka seringkali saya bilang, 1 batang 4 lubang.
Ya, seringkali saya katakan bahwa itu satu batang 4 lubang. Hanya perempuan gila saja yang hidup seperti itu. Ya, kalau orang Kristen hidup di luar nikah adalah berzina. Karena itu kita harus menikah dulu, ya, menikah dulu baru berumah tangga. Tanpa pernikahan itu zina. Ya, tapi kalau kalian ya tanpa nikah pun yang penting sah di depan ya pemimpin agama itu sudah cukup, walaupun tidak sah di hadapan Tuhan. Ya, kenapa? Pada Bapak Abraham pun mengambil istri yang budak itu kan tidak menikah. Bapak Abraham pun mengambil istri yang budak itu kan tidak menikah. Bapak Abraham pun mengambil istri yang budak itu kan tidak menikah. Tidak menikah. Jadi kalian turutin itu, sama aja. Ya, karena kalian keturunan dari istri yang tidak dinikahin, makanya sampai sekarang pun istri kedua, ketiga, keempat tidak dinikahin pun sah-sah aja. Yang paling penting sah di depan manusia, tapi tidak sah di hadapan Tuhan. Allah macam apa itu? Suka membunuh ciptaan Dia yang lain. Ibu, poligami itu hukumnya sunnah, ya. Jika ada yang menjalankan sunnah hukum poligami itu silakan, tapi ada yang menolak, ya silakan, hukumnya sunnah. Jika ada yang melakukan, yaitu mendapat pahala. Kan begitu. Dan bukan poligami itu menganjurkan, wajib. Itu kan pilihan. Nah, poligami itu dalam hukum, secara logika itu bisa diterima. Karena itu, sesuai dengan penjelasan tadi di VN. Salah satunya apa? Untuk memobilisasi jumlah penduduk Muslim di Indonesia, kan itu logis, ya. Dan poligami juga dapat menghindar dari dan mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang melanggar agama, yaitu berhubungan tanpa menikah, ya. Daripada dia berhubungan melakukan zina, ya lebih baik kawin, ya, lebih baik nikah bukan kawin. Kalau kawin itu kalian, kalau kita nikah itu disertakan dengan upacara-upacara keagamaan, ada kesepakatan di situ. Jadi begitu, ya. Jadi poligami itu logis, bisa dipertanggungjawabkan secara akal pikiran. Sehingga itu banyak wanita Muslim itu tidak menolak untuk dipoligamikan. Itu jelas. Sunnah. Ajaran siapa? Ajaran manusia atau ajaran Allah? Karena Allah tidak akan pernah mengizinkan perempuan yang sangat disayangi, dicintainya, disakiti. Saya mau tanya, jelaskan. Sunnah itu perintah siapa? Manusia atau Allah? Ya, manusia atau Allah? Sunnah itu perintah siapa? Jawab pertanyaan saya. Sunnah itu perintah siapa? Allah pencipta langit dan bumi atau manusia? Ya, coba kamu jawab pertanyaan saya. Sunnah itu perintah siapa? Nah, saya mau bertanya kepada Ibu, ya. Mau bertanya kepada Ibu. Coba Ibu kasih pernyataan sini di mana umat Kristen itu ada yang menikah yang tidak cerai. Bukan. Pertanyaannya, apakah ada umat Kristen yang sudah menikah itu, apakah ada yang tidak cerai atau semua langgeng gitu? Apakah ada umat Kristen yang
sudah nikah, itu tidak ada yang cerai. Jawab dulu ini pertanyaan saya. Biar kita mulai dari awal. Kebiasaan kalian. Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Saya bertanya, kamu jawab. Kamu bilang itu sunnah. Sunnah itu perintah siapa? Itu yang kamu jawab, bukan kamu balik bertanya. Kebiasaan ya. Kebiasaan kalian memang begitu. Pertanyaan dibalas dengan pertanyaan. Saya tanya sunnah itu perintah siapa? Lu jawab, bukan lu balik bertanya. On amat sih. Jawab, sunnah itu perintah siapa? Perintah manusia atau perintah Tuhan? Jawab, nggak usah balas bertanya. Lu jawab dulu, baru lu nanya. Nah, kalau mengatakan bahwa poligami itu adalah hukumnya sunnah, ya hukumnya sunnah. Kita kan punya hukum wajib dan hukum sunnah. Nah, hukum sunnah itu dilakukan oleh Nabi Muhammad, ya, pada saat dia ingin menikah lagi dengan wanita lain, karena disebabkan oleh menghindari dari fitnah, ya, yang sering dia membantu pada perempuan-perempuan dari janda yang suaminya telah meninggal karena peperangan. Untuk menghindar dari fitnah, maka dia menanyakan kepada Allah, dan Allah memberikan jawaban, ya, untuk memperbolehkan. Nah, ketika memperbolehkan itu, ya, sesuai dengan penafsiran kami, bahwa apa yang diberikan atau sebagai hukum sunnah itu bisa diterima, ya, bisa diterima jika ada yang ingin mengamalkannya, ya, karena itu tidak wajib, ya, hukumnya tidak wajib. Seperti itu, Ibu, ya. Jadi ada hukum sunnah itu. Kalau tidak ada, tentu tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kamu ini manusia punya otak nggak sih? Ditanya, dibilang nggak ngerti-ngerti. Saya tidak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Ya, saya dan teman-teman saya di grup ini butuh jawaban, bukan pertanyaan. Sunnah itu, saya mau jawaban. Sunnah itu perintah siapa? Tuhan atau manusia? Itu aja, nggak usah banyak bacot. Saya harap, ya, kalau berdiskusi dengan saya, Bu, mohon penjelasan saya itu, VN saya itu didengar semuanya, ya, karena sesuai dari VN Ibu itu langsung saya bisa melihat antara waktu itu begitu cepat Ibu menjawab pertanyaan saya atau menanggapi saya. Ini berarti menurut saya Ibu tidak mendengar apa yang saya katakan. Itu aja, Bu. Jadi kalau mau berdiskusi itu baca atau dengar habis apa yang dibicarakan orang lain itu, biar paham, biar nggak salah persepsi gitu, ya. Lagi-lagi pernyataan Ibu bodoh. Kata Ibu, saya tidak butuh penjelasan. Saya hanya butuh jawaban. Lah, jawaban itu harus dijelaskan. Gimana sih Ibu? Goblok banget. Saya tidak mau dengar, karena saya hanya butuh jawaban. Itu perintah siapa? Tinggal Anda bilang, itu perintah manusia. Manusia itu manusia siapa? Atau itu perintah Allah? Tinggal itu aja. Saya nggak butuh. Saya bertanya, Anda menjawab. Bukan penjelasan. Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Ya, butuh jawaban.
Enggak butuh penjelasan. Anda tinggal bilang itu sunnah. Sunnah siapa? Itu yang dijawab. Enggak perlu Anda panjang lebar kali tinggi untuk menjelaskan. Enggak butuh. Ya, enggak butuh, tinggal bilang aja itu sunnah siapa. Karena Anda bilang itu sunnah. Dan itu sunnah siapa? Itu yang Anda jawab. Tinggal bilang itu sunnah Nabi, itu sunnah Allah. Gitu aja. Susah amat. Ibu, jawaban itu dari seseorang itu harus dibutuhkan penjelasan. Masa ibu hanya membutuhkan jawaban? Lah, jawaban tanpa penjelasan itu akan tidak ada apa-apanya. Maka jawaban penjelasan itu adalah merupakan jawaban. Ibu paham bahasa Indonesia, paham ngerti bahasa sih apa enggak sih? Aneh banget ibu ini. Anda yang bodoh. Kenapa saya bilang Anda bodoh? Karena apa? Pertanyaan Anda balas dengan pertanyaan. Ya, pada saat Anda sekolah, apakah guru bertanya Anda membalas dengan pertanyaan juga? Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Itu sunnah siapa? Anda bilang itu sunnah. Menikah sampai 4 istri adalah sunnah. Dan saya tanya, itu sunnah siapa? Itu yang saya dan teman-teman saya semua di sini pengen tahu. Itu sunnah siapa? Allah SWT atau nabinya? Itu saja, nggak usah lu panjang lebar. Nah, udah ketahuan kan? Itulah beda kami umat muslim dengan kalian sebagai umat Kristen. Bahwa ternyata umat muslim itu tidak hanya butuh jawaban, tapi kita harus butuh penjelasan. Tapi itulah kalian, ya, bahwa ternyata ibu mengatakan kami tidak butuh penjelasan, tapi butuh hanya butuh jawaban. Nah, itu sudah membuktikan bahwa memang kalian umat yang hanya mengimani saja, ya, asal ada jawaban, ya, asal ada ucapan itu diterima, diimani, ya, diimani tanpa butuh penjelasan, yang pada akhirnya apa yang kalian menerima dengan sebuah jawaban itu tanpa ada penjelasan, kalian langsung imani. Lah, itu ajaran kalian. Jadi ajaran dogmatis, ya. Itu beda kita dengan beda umat muslim dengan umat Kristen, ya. Nggak butuh. Saya tidak butuh. Anda membutuh penjelasan. Saya tidak butuh. Saya hanya dari tadi sudah VN. Saya jelaskan. Kami tidak butuh penjelasan. Kami butuh jawaban. Pertanyaan saya, apa Anda bilang itu sunnah? Pertanyaan saya hanya ingin tahu itu sunnah siapa? Itu mau sunnah wajib, tidak wajib? Saya tidak tanya. Yang saya tanya itu sunnah siapa? Seperti Anda bilang beristri sampai 4 itu sunnah. Nah, itu sunnah siapa? Itu yang Anda jawab. Ampun, gemes banget ini orang. Ketahuan kalau kamu itu dungu gitu. Kamu tuh bego gitu. Ya. Udah ditanya jelas. Ya, ditanya jelas itu sunnah siapa? Tapi muter-muter. Tandanya bahwa kamu itu bodoh. Tolol. Anda tidak mau mendengar penjelasan saya, sementara Anda mau menjelaskan sama saya. Tidak mau menjelaskan kepada saya, hanya karena hanya mau menerima jawaban, tapi tidak mau mendengarkan penjelasan. Nah, bagaimana ibu? Tapi ibu kepada saya mau menjelaskan kepada saya. Lah,
Anda ini punya otak apa enggak sih, Bu? Sebenarnya Anda ini berpendidikan. Ya, kalau nggak ada di Muslim itu kan ada punya Al-Quran, ya, ada punya Al-Quran. Dalam Al-Quran itu ada aturannya, ya, ada sunnah, ada wajib, ya, banyak lagi hukum-hukumnya. Nah, hukum-hukumnya itu terkait dengan sunnah dan hukumnya wajib itu di sini mengatur tentang pilihan manusia, ya. Ada penegasan, ya, dan ada kelonggaran. Artinya kelonggaran itu bukan berarti menjerumuskan pada seseorang Muslim itu ke suatu dosa, ya. Tapi aturan itu, kelonggaran itu untuk dia bisa berpikir, ya, sesuai dengan situasi kondisi yang dia hadapi. Itulah Muslim, ya. Jadi Muslim itu diajak untuk berpikir, ya, bukan hanya ngikutin aja sama kalian gitu. Yang penting asal percaya, sudah imani saja. Kan itu beda kita sama kalian. Kalau Anda berpendidikan, Anda pasti tahu. Saya hanya butuh jawaban buku, bukan penjelasan. Ya, kecuali kalau Anda ini tidak berpendidikan, sehingga saya bilang berulang kali, saya tidak butuh penjelasan, saya butuh jawaban. Itu sunnah siapa beristri sampai 4? Udah deh, udah ya. Aku anggap saja Anda ini orang paling bodoh sedunia. Makin nggak nyambung aja, ya. Makin kesini makin nggak nyambung. Otakmu pendek, nggak kayak kompor tidak bersumbu. Otak pendek. Gue malas, ya, bercakap-cakap sama orang dungu kayak lu. Nggak nyambung. Makin kesini makin nggak nyambung. Ditanya itu sunnah siapa, lu lari kemana-mana. Dasar gembel. Saya pikir kalau ada umat Kristen yang mendengar VN kamu itu, aduh, kemungkinan mereka kesal ya melihat teman mereka itu, yaitu Anda ini, maksudnya punya keterbatasan cara berpikir yang sangat memalukan. Justru Anda ini dia sedang mempertontonkan kebodohan kalian untuk berdiskusi lintas agama. Ini sangat memalukan. Saya pikir kalau ada umat Kristen yang mendengar terkait dengan pernyataan-pernyataan ini, saya mohon supaya teman-teman itu ya bisa menegur Anda lah, karena sangat merendahkan kalian semua di grup ini, ya. Santai, Bu, santai, ya. Coba diputar ulang terkait pernyataan Ibu yang ada di VN. Dengar ulang VN Ibu, ya. Pasti Ibu ketawa sendiri dan malu sendiri, ya. Itu aja. Semua pembicaraan saya dari atas sampai bawah, Anda pikir mereka nggak mendengar? Iya, mereka dengar. Ya, Anda pikir mereka tidak mendengar? Mereka dengar. Dan mereka paham apa yang saya katakan. Ya, Anda mau bilang apa? Mereka ketawain saya? Enggak. Ya, karena perempuan-perempuan Kristen pasti akan ketawain. Karena ada perempuan-perempuan yang tersakiti. Ya, dijadikan kedua, ketiga, dan keempat. Ya, Anda pikir omongan saya diketawain mereka? Enggak. Justru mereka mendukung saya. Karena saya yang bisa bicara belak-belakan. Semua mereka di sini mendukung saya. Ya,
Jadi nggak usah jadi provokator untuk adu domba. Saya Bu mau menanyakan kepada Ibu ya, bahwa Ibu mengatakan saya tidak membutuhkan penjelasan, tapi hanya membutuhkan jawaban. Nah, pernyataan itu maksud Ibu seperti apa itu? Coba jelaskan. Pada saat saya berbicara tentang poligami, Anda katakan bahwa itu sunnah. Makanya saya bertanya, sunnah itu perintah siapa? Perintah manusia atau Tuhan? Nah, saya minta jawaban, sunnah itu perintah siapa? Manusia atau Tuhan? Itu saya butuh jawaban. Ya, makanya jadi orang itu pintar dikit aja. Jadi pertanyaan orang itu bisa masuk ke otakmu. Lompat dari grup sana ke grup sini, kamu ngoceh aja terus. Kamu ini nanya apa, poligami apa sunat? Nanya aku satu-satu dong. Kenapa? Lu panas? Rumah gue di mana-mana, terserah gue mau lompat kemana-mana. Ya, itulah kecerdikan saya, melompat kemana saja. Kalau Ibu mencari tahu terkait dengan hukum sunnah ya dalam Islam, saya mau tanya pada Ibu, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya terkait dengan sunnah poligami, bahwa Nabi Muhammad yang kita anggap sebagai Nabi Rasul, ketika dia melakukan perbuatannya, apakah itu bukan atas perintah Allah? Apakah itu bertentangan dengan perintah Allah? Itu dulu saya tanyakan kepada Ibu. Dia seorang Rasul, seorang Nabi, ketika melakukan poligami, apakah dia lakukan itu tidak atas perintah Allah, atau dia tidak menanyakan apakah apa yang dia lakukan itu baik atau tidak, sehingga Anda mengatakan bahwa apakah sunnah itu ada dalam Al-Quran atau tidak. Nah, pertanyaan saya, ketika sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad terkait poligami, apakah itu bukan berdasarkan daripada perintah Allah atau tidak? Sementara dia sedang orang Nabi dan seorang Rasul, apakah dia hanya menjalankan begitu saja tanpa ada perintah, tanpa ada hukum yang disertakan oleh Allah yang Maha Kuasa? Dia buat-buat aja. Itu yang saya tanyakan. Sekaligus penjelasan ke Ibu. Ini manusia ini bejat banget ya. Otaknya di mana itu? Dia taruh di dengkul apa di mana dia simpannya? Udah saya bilang berulang kali, saya butuh jawaban, bukan butuh pertanyaan atau penjelasan. Paham nggak sih ini orang? Saya butuh jawaban. Anda bilang menikah sampai 4 istri itu sunnah. Nah, pertanyaan saya, sunnah siapa? Boleh menikah sampai 4 istri. Itu yang lu jawab, bukan lu balik bertanya. Mau dibilang tolol, tapi lu udah tua. Langsung dihapus. Kalau nggak habis lu gua hajar lu. Ya, untung lu hapus. Ya, cak gembel, lu hapus. Kalau nggak habis lu, ya, lu belum tahu Helen. Jadi kecerdikanmu melompat kayak monyet gitu ya? Iya, paham akulah. Ya, tando doang sih melompat dari grup satu ke grup lain, lompat lagi grup sana. Tanya doang, nanya-nanya doang, ngebilu. Tapi yang ditanya lu panas sendiri, gak berani menjawab gitu loh. Iya, kan saya sudah jawab terkait dengan
terkait dengan poligami itu, bahwa itu adalah hukumnya sunnah, ya. Dan ketika Nabi Muhammad itu melakukannya, itu berarti sesuai dengan perintah Allah. Itu jawaban yang Anda minta, bahwa hukum sunnah itu ada, ya. Allah memerintahkan, ya silakan kalian melakukan poligami, ya kan? Muhammad ikutin poligami, asal ada syaratnya, ya, asal ada syaratnya. Itu kan sebuah penjelasan, ya, yang dimintakan oleh ibu. Saya mengasih itu kepada ibu bukan hanya jawaban yang ibu minta, tapi sudah sekaligus jawaban, penjelasan, biar ibu paham gitu loh. Apa itu salah ketik itu, Helen? Aduh, peor. Iya, gue cerdik. Karena itu gue buat pertanyaan, kalian tidak bisa jawab. Gembel semua sih. Kalau gembel nggak usah masuk grup Kristen. Ya, yang berotak, yang berakal, yang boleh masuk sini. Kalau nggak punya otak jangan masuk sini. Satu lagi itu, ya, ditanya balik nanya. Ya, otak gembel sih. Iya. Saya mengakui kecerdikan Anda, tapi bukan kecerdasan Anda, ya. Paham? Bedakan apa itu kecerdikan dan apa itu kecerdasan. Ternyata ibu hanya memiliki kecerdikan lompat ke sini dan lompat ke sana, seperti tupai melompat. Ada apa orang dungu kalian? Memang saya harus kabur sedikit biar otak kalian terasa dikit, baru saya muncul lagi. Kenapa? Ya, kalian udah pintar. Jawab sudah. Sunnah itu dari siapa? Ya, dari Muhammad atau dari Allah? Jawab itu. Kenapa belum bisa jawab? Otak sudah mulai itu enggak? Hah? Pertanyaan saya saja lo belum jawab. Tanda kamu itu dungu, tolol, bego. Nggak bisa jawab. Sunnah siapa saja nggak bisa jawab. Muhammad atau Allah? Allah khusus Arab itu, ya jawab dong kalau lu pintar. Ya kalau lu nggak bisa jawab, tanda lu tolol. Mana penjelasannya? Panjang lebar saya hanya lu tinggal jawab. Itu sunnah Muhammad, itu sunnah Allah SWT. Gitu aja, nggak usah penjelasan. Gue nggak butuh banget penjelasan. Ya, gue hanya mau lu jawab. Itu sunnah Muhammad atau Allah SWT. Gitu aja. Gue nggak butuh lu penjelasan elu. Ya, anak di bawah TK Playgroup, otaknya dungu, tolol. Saya hanya mau tahu, bahkan kami semua orang Kristen di sini pengen tahu, kamu itu pintar atau kamu itu tolol. Ternyata benar tolol. Kenapa? Penjelasan sebenarnya itu saya bertanya itu, lu tinggal jawab. Sunnah itu sunnah Muhammad atau itu sunnah Allah SWT. Gitu aja, tapi lu jelaskan itu, ya. Jelaskan itu panjang sampai ke Arab. Lu balik lagi ke Indonesia, tapi tidak temuin titiknya. Tinggal jawab aja itu sunnah Muhammad, karena dia juga menikah sampai ya puluhan istri gitu. Itu aja susah banget sih. Susah atau malu? Ya, susah atau malu mengakui?
Orang gila, orang stres, orang tolol, orang bego kayak elu ditanya balik bertanya, atau ditanya jawabannya hanya singkat saja tapi dijelaskan. Ya, kalau dulu lu sekolah, atau lu nggak pernah makan bangku sekolah, dulu kalau lu nanya ke guru, ya, guru itu tinggal jawab. Ya, umpamanya anak murid itu tanya, maaf Pak Guru, ibu kota Amerika apa ya? Guru itu tidak akan menjelaskan putar kali tinggi, tapi dia langsung jawab, ya, Amerika. Ya, tapi kalau ibu kota Indonesia, ya, gimana Pak? Gurunya nggak akan panjang lebar jelaskan, dia hanya bilang Jakarta. Ya, emang karena lu nggak pernah makan bangku sekolah, jadi memang tolol. Ditanya butuh jawaban, lu menjelaskan. Dasar tolol. Orang tolol adalah bertanya butuh jawaban tapi menjelaskan, karena itu tolol. Orang tolol adalah bertanya butuh jawaban tapi balik bertanya, itu orang tolol, dan orang tolol itu elu. Aku punya monyet peon, ku beri nama Helen. Dia senang melompat-lompat sambil memaki-maki. Peon, kemari, ayo nyanyi-nyanyi. Peon, kemari, ayo maki-maki. Makanya kalau punya otak dijawab dong, ya. Punya otak itu dijawab. Jawab sesuai pertanyaan. Nggak perlu saya dari tadi sudah menjelaskan, VS saya jelas. Saya butuh jawaban. Dia bilang, ya, poligami itu adalah sunnah. Nah, dia tidak menjelaskan itu sunnah siapa. Makanya saya bertanya, itu sunnah siapa? Saya tidak butuh penjelasan. Saya butuh jawaban. Sunnah siapa? Kalau saya bilang itu sunnah apa, itu butuh penjelasan. Tapi sunnah siapa, itu tinggal jawab. Itu Muhammad atau Allah SWT sunnahnya. Tinggal jawab, oh ini sunnah Muhammad. Beres kan? Nggak perlu harus panjang lebar memancing emosi orang. Ya, kebiasaan kalian adalah memancing emosi orang. Kalau Anda minta saya beradab, ya kamu juga pintar dikit, biar nggak mancing emosi orang. Aku punya monyet peon, ku beri nama Helen. Dia senang melompat-lompat sambil memaki-maki. Peon, kemari, ayo nyanyi-nyanyi. Peon, kemari, ayo maki-maki. Aku punya keledai liar dari Arab Saudi, datang merantau di Indonesia, cari makan di Indonesia, tidak tahu malu, makan ampas dari kafir. Ya, itulah kalian. Dari dulu sampai sekarang menjadi budak bisanya. Jangan kau paksakan lagi ketololanmu pada mereka. Memang begitu adanya
Jidatmu penuh tai babi yang tak bisa hilang. Semua ada padamu.
Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka. Penglihatan mereka telah tertutup, dan mereka akan mendapat azab yang berat.